Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kami dari PPKT Jemaat Bethlehem Tarakan kembali menyapa untuk kita semuanya dalam perenungan edisi Bina Muda tanggal 11 sampai dengan 17 Juni tahun 2023. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, yang punya kehidupan atas kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dalam sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan kali ini, kami akan sama-sama belajar untuk membaca, merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik dan tidak hanya berlalu begitu saja, namun juga menjadi teladan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu boleh dibentangkan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sahabat Bina Muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 11. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya. Amin pembacaan kita. Sahabat Bina Muda, tema renungan edisi Bina Muda di minggu kita sepanjang ini yakni Come Join Us. Kalau dalam bahasa Indonesianya, mari bergabung bersama. Ya, mari bergabung bersama. Ya, sahabat Bina Muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Aristoteles pernah berkata pada gurunya, "Apakah cinta sejati itu?" Ya, apakah cinta sejati itu? Sang guru mengatakan, berjalanlah lurus
di taman bunga yang luas. Petiklah satu bunga yang terindah menurutmu. Jadi gurunya mengatakan kepada Aristoteles untuk memetik satu bunga yang menurutnya paling indah. Dan jangan pernah berbalik ke belakang. Namun dengan satu syarat, jangan pernah berbalik ke belakang. Kemudian Aristoteles melaksanakannya dan kembali dengan tangan hampa. Gurunya bertanya, "Mana bunganya?" Aristoteles menjawab, "Aku tidak bisa mendapatkannya. Sebenarnya aku telah menemukannya, tapi aku berpikir di depan ada yang lebih bagus lagi. Dan ketika aku telah sampai di ujung taman itu, aku baru sadar bahwa yang aku temui pertama tadi adalah yang terbaik. Tapi aku tidak bisa kembali lagi ke belakang." Ya, sahabat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kita untuk menentukan pilihan itu hanya datang satu kali. Ya, dalam pembacaan kita, Abram atau yang kita kenal saat ini sebagai Abraham, bapa segala orang percaya, mempunyai pilihan. Ketika Allah berfirman kepadanya untuk pergi dari negerinya ke wilayah yang dia tidak kenali. Abraham bisa saja menolak mengikuti perintah Allah. Tetapi Abraham lebih memilih untuk mengikuti perintah Allah, dan ia pergi bersama istrinya Sarai juga pun ikut bersamanya. Kesempatan Abraham untuk memilih pergi atau tidak hanya datang satu kali. Artinya Abraham waktu itu memiliki satu kesempatan, apakah ingin mengikut Tuhan Yesus ataukah menolaknya. Abraham memanfaatkan kesempatan itu bersama dengan Allah. Allah akan memberkati dan menepati janjinya dengan memberi keturunan anak sulung, yaitu Ishak. Namun janji itu tidak langsung terjadi bagi kehidupan Abraham. Tetapi Abraham harus menunggu selama 25 tahun lamanya sampai janji itu menjadi nyata. Bayangkan waktu itu Abraham menunggu sampai 25 tahun baru mendapatkan keturunan. Hal ini membuktikan bahwa dengan mengikut Allah dan mengikuti perintah Allah, maka Abraham mendapat apa yang telah dijanjikan kepadanya. Ya, come join us. Ya, tema kita ya pada edisi Muda minggu ini. Tentu sudah sering kita jumpai pada spanduk, baik itu baleho maupun flyer-flyer kegiatan ya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik serta mengajak para pembacanya untuk turut serta pada kegiatan yang dimaksudkan. Ya, kalau kita kadang anak-anak muda yang membuat kegiatan ya, membuat banner ataupun pamflet, kadang kita menuliskan come join us atau come join with us, bergabung bersama kami, seperti itu. Ya, come join us memberi kita kesempatan untuk memilih apakah mau pergi atau tidak. Apakah kita tertarik untuk pergi atau tidak. Pilihan itu hanya datang sekali bagi kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk pergi, tentu kita akan mendapatkan manfaat serta tujuan akan dicapai. Begitupun sebaliknya. Jika memilih untuk tidak pergi, maka kita tidak mendapat apa-apa. Ini kembali kepada pilihan kita masing-masing ya. Ya, sahabat Pindah Muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah menentukan pilihannya untuk come join God, datang bersama Allah.
atau bergabung berjalan bersama Allah. Ya, bergabung bersama Allah hanya datang sekali di masa muda. Kita tidak punya kesempatan lagi kembali ke belakang. Sama seperti kisah Aristoteles yang tidak punya kesempatan kembali ke belakang untuk memilih bunga yang terbaik. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Kesempatan terbaik bagi kita untuk memilih berjalan sendiri di luar kehendak Allah, atau kita mengikuti kehendak-Nya. Ya, memilih untuk berjalan sendiri di luar kehendak Allah, atau memilih untuk join bersama Allah seperti Abraham yang sudah tadi kita baca di pembacaan kita. Tidak ada jaminan bahwa dengan mengikut Allah hidup kita akan baik-baik saja. Tidak ada jaminan bahwa hidup kita akan lepas dari tantangan atau setiap permasalahan yang akan kita hadapi. Tetapi yakin dan percaya, ketika kita setia berjalan atau join bersama Allah, join with God, Allah yang pasti yaitu berkat dan keselamatan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tentu kita tidak ingin masa muda kita berakhir sama seperti Aristoteles tadi, yang pada akhirnya menjadi hampa atau sampah atau zong ya, tidak mendapatkan apa-apa karena tidak dapat menentukan pilihannya dan tidak bisa kembali ke belakang. Ya sahabat Bina Muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari teguhkan iman dan pilihan kita hari ini. Ya, mulai dari hari ini kita tentukan pilihan kita, apakah kita mau join with God atau berjalan sendiri-sendiri. Ya, kita yakin dan percaya bahwa pilihan kita untuk berjalan bersama Allah tidak ada yang sia-sia. Abraham telah membuktikan pada kita bahwa dengan join God atau join with God ada janji Allah yang sungguh nyata menanti kita. Karena janji Allah ya dan amin. Ya, demikianlah perenungan kita di edisi muda dalam sepanjang minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur kiranya firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami untuk boleh mengambil pilihan hanya hidup berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga sekiranya kami anak-anak muda-Mu senantiasa menentukan pilihan yang tepat sesuai dan seturut dengan jalan-Mu. Kami berdoa untuk sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu masa muda kami, perkuliahan kami, studi kami, dan juga setiap kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan. Pun juga setiap pengurus-pengurus yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah tetapkan, kiranya boleh mengambil tanggung jawab dengan baik. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah dibentangkan atas kami senantiasa kami maknai dan boleh menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini yang menjadi doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Ya sahabat Bina Muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan singkat kita di edisi muda sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam PPGT.